Untuk masyarakat yang masih mengizinkan anak di bawah umur berkendara, silakan. Hentikan. Tidak ada lagi toleransi terhadap orang yang mengemudikan kendaraan berbonceng tiga dengan alasan berangkat sekolah dan sebagainya. Kemudian ya di manage waktunya sedemikian rupa, tidak harus membawa anaknya bonceng tiga atau membiarkan anak yang di bawah umur membawa motor atau membawa mobil ke jalan umum karena dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Dan tentunya apabila terjadi pelanggaran dan terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia, ancaman hukumannya jelas adanya. Jadi mohon patuhi peraturan berlalu lintas. Ya, Assalamualaikum, selamat siang pemirsa podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah edisi Rabu 26 Juli 2023. Dan apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ini isunya sangat menarik karena baru-baru ini juga baru digelar ataupun kegiatannya baru digelar, dan seperti apa hasilnya nanti akan kita berbincang dengan narasumbernya. Karena yang kita bahas hari ini adalah seperti apa sih hasil dari operasi Patuh Tinombala 2023. Kemarin masyarakat diingatkan, dihimbau, dan bahkan kalau bisa lebih tertib lagi dalam berlalu lintas melalui kegiatan operasi Patuh Tinombala. Dan bagaimana hasilnya, apakah operasi ini berhasil menurunkan kasus laka lantas atau justru masyarakat sering main umpet-umpetan ya ketika melakukan pelanggaran. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Saya akan menyapa selaku Dirlantas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Polisi Dodi Daryanto SIK. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya kesini mungkin. Oke. Iya, karena pemirsa, Pak Dodi ini tidak sendiri. Beliau didampingi juga rekan kayaknya soulmate ya Pak Dodi ketika mengurus ataupun mengacu kepada masyarakat tertib berlalu lintas. Ada bagian operasionalnya atau operasinya itu Bapak Kompol Musa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Musa. Iya, ini Pak Musa agak kuat nanti suaranya ya, karena makin biasa kan syobra gitu kan, pasti kuat. Iya, dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih upaya dari Ditlantas Polda Sulawesi Tengah sendiri dalam mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Terus itu bagaimana upaya dari Ditlantas menekan tingginya kasus laka lantas, karena kita tahu satu nyawa itu sangat berharga. Mungkin untuk kita apa sih, tapi bagi keluarga korban itu sangat berharga. Dan Pak Dir, sebelum kita membahas terkait dengan hasil operasi Tinombala, saya mau tahu dulu, ini Pak Dir ini kayaknya wajah baru di Polda Sulawesi Tengah. Riwayat Pak Dir dulu deh sebelum ditempatkan di Ditlantas Polda Sulawesi Tengah, sebelumnya di mana ini ya Pak Dir? Silakan. Baik, untuk penugasan sebelum saya jadi Dirlantas Polda Sulteng, saya mengikuti sekolah Sespimti, sekolah pimpinan tertinggi di Lembang. Kemudian sebelumnya saya dinas di Korlantas Polri di Mabes. Sebelumnya saya dinas di Krimsus Bareskrim Polri. Sebelumnya lagi dinas di BNN. Baik. Sebelumnya dinas lagi di Interpol. Sebelum di Interpol saya dinas Kapolres. Baik, berarti jenjang karirnya sudah panjang ini. Dari sejak kapan bergabung di institusi Polri, Pak Dir? Institusi Polri saya lulus tahun 96, 19 Desember tahun 96, artinya alumni Akpol tahun 1996. Baik. Oh itu dan memang kalau di Ditlantas sendiri di bagian lalu lintas sudah berapa lama berkarir, Pak Dir? Iya, di luar yang saya sebutkan tadi, saya dinasnya di lalu lintas. Jadi dulu dinas sebelum dinas pertama saya di Polda Sumatera Selatan, saya dinas sebagai Pamapta, kemudian 1 tahun, kemudian jadi Kapolsek Muara Kelini itu di tengah hutan. Kemudian saya ikut seleksi sekolah lalu lintas di Belanda, itu 6 bulan lama seleksinya di Kedutaan Besar Belanda. Selanjutnya saya sekolah di Belanda 6 bulan. Dari sana saya jadi guru di Pusdik Lantas Polri selama 2 tahun. Dari sana terus saya jadi dosen terbang sampai tahun 2010. Walaupun saya dinas di Polda Jawa Tengah, tapi setiap tahunnya saya tetap memberikan tutorial dan mengajar di Pusdik Lantas Polri selama kurang lebih 10 tahun. Baik. Setelah itu terakhir jadi Kasubdit Kamsel di Polda Jawa Tengah sebelum saya Sespim.
Baik, Pak Hadir, ini kan ternyata jenjang karir Bapak ini banyaknya di bagian lalu lintas. Kalau Ya. Bapak melihat tren masyarakat kita di lapangan dalam sikap tertib berlalu lintas, kalau Pak Dir melihat seperti apa sih Pak? Di seluruh Indonesia ternyata Pak Dir di Sulteng, di daerah Jawa juga, mungkin daerah Sumatera juga pernah. Itu seperti apa Bapak melihat? Ya, jadi kalau saya lihat tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas tentunya mengalami banyak peningkatan. Baik. Karena tugas masalah tersebut tidak hanya tugas polisi lalu lintas atau polisi, tapi juga tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi para guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mereka terus diberikan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas, bagaimana tata tertib di sana, aturannya seperti apa, dan juga dari pihak kepolisian juga mengalami banyak kemajuan dan peningkatan dalam hal penegakan hukum. Kalau dulu penegakan hukum hanya dilakukan secara konvensional atau melakukan tilang di jalan, namun sekarang sudah ada lagi namanya e-tilang. Jadi semua proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi e-tilang. Jadi tidak ada lagi pertukaran hal-hal yang negatif, patron klien antara yang membutuhkan yang dibutuhkan, karena semua dilakukan secara digital. Dan berkembang lagi kemudian setelah adanya e-tilang ada lagi namanya Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Bahkan polisinya pun tidak harus berada di jalan. Baik. Semua digantikan oleh komputer dengan kameranya yang artificial intelligence. Jadi tanpa adanya campur tangan dari manusia, peralatan komputer sudah bisa mendeteksi secara otomatis pelanggaran-pelanggaran yang berada di jalan dan mengcapture sebagai alat buktinya bahwa telah terjadi pelanggaran, contoh tidak menggunakan helm, melawan arus, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan handphone saat mengemudi, dan seterusnya. Itu sudah dilakukan secara digital. Walaupun peralatan tersebut masih terbatas, kalau di Provinsi Sulawesi Tengah baru ada di Kota Palu. Namun dalam perjalanan dari pihak pemerintah, baik Polri maupun pihak dari Pak Gubernur, Pak Bupati sendiri, ini sedang memperjuangkan agar di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah akan dilengkapi dengan peralatan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, sehingga penegakan hukum di jalan dapat lebih ditingkatkan lagi, yang tentunya berkontribusi terhadap menurunnya angka kecelakaan. Karena perlu dicatat bahwa kecelakaan diawali dengan adanya pelanggaran. Nah, kalau pelanggarannya dapat dikikis atau dihilangkan, maka kecelakaan dapat dihindari. Baik, ini tagline-nya adalah, kalau di lantas tagline adalah kecelakaan selalu diawali karena pelanggaran. Betul. Tapi sebelum jauh kita melangkah terkait dengan ETLE dan lain sebagainya, Pak Dir, yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya di lantas itu tugasnya hanya mengatur arus lalu lintas, mengatur lalu lintas dan masyarakat tertib berlalu lintas saja, atau ada hal lain lagi sih sebenarnya di lantas ini? Karena dalam anggapan masyarakat, polisi lalu lintas, pasti di jalan ini kerjaannya. Ada hal lain lagi nggak yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari di lantas, Pak Dir? Jadi ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh petugas Polantas. Yang pertama itu education. Baik. Jadi mereka bertugas memberikan pencerahan kepada masyarakat mulai dari usia dini. Makanya ada kegiatan Polantas masuk ke TK-TK dengan kegiatannya namanya Polisi Sahabat Anak. Kemudian masuk juga ke Dignas untuk memberikan kurikulum sekolah tentang bagaimana tata cara berlalu lintas dan mengemudi di jalan mulai dari tingkat SD sampai SMA. Itu namanya education atau Digmas Lantas. Yang kedua ada tugas mereka yaitu engineering. Traffic engineering adalah hal ikhwal bagaimana polisi lalu lintas berkontribusi dalam mengurangi terjadinya kecelakaan akibat minimnya infrastruktur jalan. Misalnya di jalan yang turunan terus di depannya ada putaran arah, maka polisi lalu lintas memberikan masukan dan analisa evaluasi berdasarkan data kecelakaan yang terjadi di titik tersebut atau black spot kalau sering terjadi kecelakaan, maka dia memberikan masukan kepada dinas-dinas terkait. Contoh Dinas Perhubungan untuk pengadaan masalah rambu-rambu, Dinas Pekerjaan Umum terkait misalnya penutupan pulau jalan dan seterusnya. Itu dari sisi engineering. Kemudian yang ketiga adalah tadi traffic education, traffic engineering. Terus yang ketiga apa? Tadi I. Kalau I identification. Traffic engineering, education. Yang selanjutnya identification. Identification itu bagaimana polisi
melaksanakan tugas identifikasi terhadap para pengemudi kendaraan bermotor. Sedemikian rupa para pelanggar itu dapat terdeteksi dalam satu database dalam kaitannya dengan pelanggaran etle tadi. Dan juga bagaimana meregister para pengguna jalan yang telah lulus dalam ujian pembuatan SIM. Apakah dia bisa mengemudi apa tidak, itu tugas polisi lalu lintas. Kemudian selain registrasi pengemudi, juga ada registrasi identifikasi terkait dengan kendaraan bermotor. Karena semua kendaraan bermotor yang ada di jalan itu harus lulus uji tipe, uji layak jalan dan sebagainya oleh dinas terkait, dan selanjutnya diidentifikasikan oleh Polri. Mengapa harus diidentifikasi? Karena kaitannya dengan penegakan hukum. Seperti saya bilang tadi, ada Electronic Traffic Law Enforcement. Mereka begitu mengcapture itu otomatis plat nomor dapat terregister dan masuk ke dalam sistem database, bisa ketahuan itu motornya siapa, mobilnya siapa, sudah bayar pajak apa belum, dan dapat juga digunakan untuk kepentingan kriminal. Jadi kalau ada kejahatan